hari ini kita mau cerita-cerita tentang perjalanan kita ke Surabaya untuk bekerja sambil bermain. Oh, Cipu. Tidur. Pertama datang ke Surabaya, kita kelaparan karena udah waktunya makan siang. Kita makan ke ramen, terus yang enak, terus roti, bukan roti tapi segitiga, nasi segitiga, terus tuh ada bonekanya, terus kita dapat hadiah, terus ada susunya. Iya betul. Jadi kita itu kebetulan karena ada promo hari Rabu, promonya itu dapat free kids meal untuk pembelian 100.000. Jadi kita tiba-tiba dapat menu tambahan yang untuk bisa dimakan nada. Kebetulan di Uvi Space itu, Uvi Surabaya itu lagi ada reservasi acara halal bihalal yang ramai banget. Jadi kita nggak bisa parkir. Jadi kita melipir ke kafe di sebelahnya. Enak banget, kafe habis loh. Enak. Nah ini tadi yang kata kita free kids mealnya. Kita di sini nggak terlalu lama. Setelah makan kita lanjut ke Uvi Space, terus kita panas-panasan. Iya karena Surabaya lagi panas banget. Ini kita udah sampai di Uvi Surabaya dan awalnya itu sebenarnya karena masih ada acara kita nungguin di ruangan kelas dulu. Kebetulan kita itu mau set up kelas karena mau bikin kelas Montessori di sini. Kolaborasi dengan Or Montessori Journey yaitu Mbak Widuri. Jadi sebenarnya event yang ada di Uvi Surabaya hari ini tuh bikin close for public karena emang pesertanya cukup banyak. Dan ternyata ada customer umum yang datang dan mereka mau nungguin nih di area kelas. Meskipun kelasnya lagi entah berantah bentuknya karena kita lagi set up, tapi ternyata anaknya cukup happy main sama Kava dan Nada. Ya mainan bulat terus kayaknya bisa jadi jelly atau water beads itu namanya. Nah ini Nada juga bermain segala hal yang bisa dimainin di kelas. Ada banyak banget, mulai ngasih makan ikan, terus dia juga cobain beragam mainan lainnya. Jadi biar nggak ikutan riuh dengan kerumitan ini semua, dia beraktivitas sendiri. Kalau warnanya pakai pen, terus pennya bisa dipencet-pencet, bisa ada warna-warni. Dan ini Nada yang bersosialisasi sama pengunjung lain. Dia bikin puzzle sama bikin gelang. Sebenarnya proses bikin gelang ini itu adalah aktivitas favorit untuk anak seusia Nada karena dia butuh fokus dan dia sesuai dengan kebutuhan anak usia segitu yang suka dengan benda-benda kecil. Jadi ini sebenarnya aktivitas seru, sederhana, tapi menyenangkan untuk mereka. Tapi pastikan bahwa anak sudah siap dengan benda-benda kecil ini. Maksudnya mereka tidak memakan, tidak memasukkan ke lubang dan lain-lain. Jadi tetap perlu pendampingan orang dewasa. Gak lama Mbak Widuri datang dan kita meeting kilat ngobrolin calon kelasnya insya Allah akan kita running di Uvi Space Surabaya nanti. Kita tuh pengen banget bikin kelas Montessori yang menyenangkan untuk anak, bebas membuat anak bereksplorasi, tapi dengan harga yang terjangkau dan tetap menggunakan material-material atau aparatus Montessori sesuai dengan standar. Insya Allah kelasnya akan kita running mulai bulan depan atau bulan Juni. Tapi sekarang ini adalah momen-momen dimana kita lagi prepare untuk apa sih yang harus kita siapkan untuk kelas ini. Alhamdulillah meskipun cukup singkat karena keterbatasan waktu, jadi Mbak Widuri ini masih akan ada banyak sekali jadwal meeting berikutnya. Dia juga ada jadwal webinar. Jadi emang kita nggak sempet meeting yang panjang, tapi insya Allah apa yang kita obrolkan kemarin cukup membuat kita tahu habis ini next stepnya kita harus prepare apa lagi sih, kayak gitu.
semoga beneran ya, nggak sabar meskipun cukup deg-degan karena ini menjadi kali pertama pengalaman kita membuat kelas reguler. Kalau sebelumnya tuh kan kita punya Wifi Space yang cuman kelas-kelas pop-up aja. Nah, tapi ini kita rencananya mau bikin kelas yang setiap hari ada dan lebih detail. Jadi ceritanya di siang hari ini tuh semuanya sibuk masing-masing. Ada yang lagi meeting, ada yang lagi nungguin anaknya, ada yang lagi ngerjain beats atau bikin gelang, ada yang lagi mewarnai. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini Kakak lagi trial, bisa nggak ya mewarnai pakai bolpen yang meskipun butuh kesabaran ekstra karena kecil-kecil. Dan ini lihat anak kecil yang lagi konsentrasi. Kita lihat bagaimana matanya, bagaimana tangannya lagi berusaha keras untuk memasukkan. Dan lihat dia tersenyum karena berhasil memasukkan. Small win kecil seperti ini tuh yang bikin anak menjadi bangga loh, dan bisa bikin mereka menjadi percaya diri karena merasa bisa. Dan di sini tuh Nada banyak berinteraksi sama teman barunya yang sebenarnya adalah customer yang akan main ke Wifi. Ternyata mereka cukup saling senang dan mengobrol. Kayaknya sih mereka sepantaran ya. Kemarin saya nggak sempat ngobrol lebih jauh karena memang lagi ada meeting lainnya. Dan ini Kava yang akhirnya ikutan bikin, ngomongnya sih bikinin buat bunda ya. Dan dia mulai masukin manik-maniknya ke dalam benang. Gak lama ada paketan datang. Kebetulan memang saya lagi order beberapa furniture baru untuk kelas ini. Nah, yang ngerjain adalah Mas Hanif dan Kava. Mereka berdua bekerja sama membantu untuk membuat aneka rak menjadi dari yang awalnya bentuknya mereka hanya papan-papan kayu, mereka merakitnya menjadi sebuah rak yang siap untuk menjadi furniture yang akan bermanfaat di kelas Montessori nanti. Tahu nggak sih, melibatkan anak di kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini yang meskipun memang jadi agak lama sih, tapi ini membuat mereka menjadi belajar. Mereka menggerakkan tangannya, mereka akhirnya juga bisa memiliki skill baru. Setelah itu Kava sama Nada bantuin saya buat masang gorden yang sebenarnya mau kita pakai untuk relayout area ini. Jadi kalau misalnya kemarin kalian pernah ke Wifi Space Surabaya dan cobain kelasnya, kita punya isu nih di area ini, yaitu panas. Tapi kita berusaha dong untuk gimana ya caranya biar ruangan ini nggak panas dan bisa menghasilkan. Kayaknya emang goals kita banget untuk kedatangan kali ini, yaitu membuat area-area kelas ini menjadi baru dengan merubah layoutnya. Salah satunya adalah memasang gorden di depan yang nanti akan kita sekat antara ruang kerja dan ruang kelas. Ini alhamdulillah anak-anak ikut terlibat meskipun sebenarnya mereka cuma narik-narik doang, tapi menyenangkan mengerjakan bersama-sama. Kita juga akan menambahkan rolling blind, terus juga kita lagi pasang untuk area depannya itu semacam paranet biar lebih gak panas. Sebenarnya lupa cerita kalau kita tuh sebenarnya kesini nggak cuma berempat, tapi ada juga Lintang dan juga Yoga yang merupakan HRD kami. Cuman mereka waktu awal kita sampai Surabaya itu kita langsung drop mereka di Wifi Space karena mereka ada kerjaan di sana. Sementara tadi kami pergi makan dulu karena emang kita nggak bisa parkir. Dan sama waktu sore ini kebetulan mereka kerjaannya belum beres, masih harus ada yang dikerjain. Sementara Wifi Space Surabaya itu ada bookingan lagi untuk acara ulang tahun yang mana mereka close for public dan sepertinya parkirannya akan penuh. Untuk itu kami si Wifi Family memutuskan untuk kabur sejenak alias berusaha untuk mengamankan slot parkir biar nanti tamu-tamu bisa lebih bebas gitu. Jadi kami pergi yang awalnya nggak tahu kemana, kita muter-muter di daerah Citraland, ngeliatin rumah-rumah bagus, ngeliatin jalanan yang bersih dan luas. Sampai kemudian karena kita muter nggak tahu mau kemana, kita kepikiran kemana ya. Akhirnya tercetuslah untuk pergi ke Tunjungan Plaza, dimana waktu itu jaraknya sekitar 35 menit dan kita agak menyesal kenapa nggak kepikiran dari tadi, tapi baru kepikiran. Tapi namanya juga hidup, kadang nggak semuanya sesuai dengan rencana kita dan kadang kita dikejutkan dengan hal-hal baru.
Nah, ini kita udah sampai di Tunjungan Plaza. Awalnya bingung dong mau parkir di mana ya ini ya. Ternyata sebenarnya ada banyak banget area parkir. Kalau kita kemarin parkirnya di situ tuh, di daerah bawahnya semacam jembatan merah atau nggak tahu itu namanya apa, tapi kayak ada jembatan gitu warnanya merah, yang mana di sebelahnya itu ada hotel. Nah, kita parkir di sana lalu kita mulai jalan di sini. Ternyata waktu kita jalan banyak banget belokan-belokan yang ternyata mereka bisa parkir belok ke sana kayak gitu. Terus jam sekian, saya lupa jam berapa, itu bisa parkir juga di pinggir jalan. Ini kita mulai menyusuri jalan, anak-anak juga happy karena merasa jalan ini sebuah playground. Mereka lompat-lompat, mereka lari-lari. Saya yang agak deg-degan takut jatuh. Nah, di Tunjungan Plaza ini banyak banget tempat-tempat seru yang kayaknya cocok banget buat datengin. Kita saya bingung mau dateng ke yang mana ya, karena semuanya menggoda untuk didatengin. Tapi sebenarnya kita udah ada plan mau ke salah satu cafe yang udah kita lihat di TikTok dan dia viral. Terus mereka jualan masakan Arab, India atau gak tau, pokoknya daerah-daerah sana lah, yang Mas Hanif tuh penasaran sama rasanya. Jadi kita fokus aja cari tempat itu mana ya sambil kita jalan terus. Meskipun nanti mungkin kalau lain kali kita kesini kita akan coba kafe-kafe lainnya itu, karena emang menarik sekali sih. Dan ini itu hari libur, jadi hari libur tapi besoknya udah masuk sekolah tuh. Nah, ini ternyata area sini cukup ramai. Nih ada juga toko baru namanya Mumuso, terus dia kayak penuh banget. Terus hampir semua orang yang jalan itu mereka bawa kresek tulisannya Mumuso ini. Kayaknya mirip Miniso, Yusupso dan susu lainnya yang juga jualan barang-barang kayak ke kafe juga mungkin. Karena kalau kita lihat dari luar sih kayaknya mirip ya. Ini kita lanjut jalan karena belum menemukan kafe yang kita maksud, tapi nggak capek karena sebenarnya infrastrukturnya juga bagus, jalannya enak, terus sekitarnya juga menarik. Jadi kayak bawaannya jalannya itu seru aja gitu, nggak kerasa kita jalannya agak jauh. Dan tada, kita sampai di tempat yang sudah menjadi wishlist kami, Ladet, gimana ya bacanya ya. Tapi ini lucu banget sih jujur, dekorasinya lucu, penataannya bagus, dan udah menarik aja gitu. Bahkan waktu kita datang banyak orang yang lagi foto-foto di depannya sini. Jadi kita kayak, oh wow, emang tempatnya bagus sih. Terus menu makanannya tuh ada banyak banget menu-menu yang kita nggak terlalu familiar. Kecuali kebuli sama mandi ini kita mungkin udah beberapa kali coba, tapi menu-menu lain kita sejujurnya nggak terlalu sering explore. Burrito masih pernah lah ya, tapi yang lain-lain tuh kayak sesuatu baru aja gitu, makanya kita penasaran, jadi kita memutuskan untuk masuk ke dalam. Ternyata waktu kita masuk nggak terlalu ramai, cuman ada sekitar 3 meja yang terisi, terus sisanya nggak ada orang gitu, jadi masih kosong. Nah, ini untuk pemesanan kita langsung ke kasir. Kita boleh minta buku menu dulu kalau kita masih mau memutuskan mau pesan yang mana. Karena jujur kita masih belum tahu harus pesan yang mana dan kepengen ngeliatin dulu menunya, jadi kita memutuskan untuk bawa menunya dulu ke meja. Nah, kita tuh pilih mejanya, bukan pesan, pilih mejanya itu yang depan, yang di dekatnya kaca. Jadi cukup jauh di sini nih kita pilih. Terus lihat tuh di depan lagi ada orang foto-foto. Karena emang tempatnya dari luar bagus sih. Ini kita bingung memutuskan menu yang mana ya, karena sepertinya semuanya menggoda, semuanya bikin pengen, semuanya kayak unik dan aneh. Jadi kita penasaran. Tapi kita tentunya harus memilih beberapa. Karena ini tempatnya kosong, jadi kapan ada malah asik lari-lari. Nah, kalau udah nemuin menu yang dimau, kita harus maju lagi ke area kasir karena kita harus pesan di sana, lalu langsung pembayaran, dan nanti kita harus nungguin makanannya datang. Ini tuh semuanya self service, kita ambil makanan sendiri, bahkan nanti kita beresin sendiri juga, gitu. Ternyata kita nggak review banyak di sana karena asik makan, jadi ya udah itu aja. Tadi fotonya tuh pun dari foto potret yang kita zooming gitu. Akhirnya kita selesai makan, kita mau balik ke arah parkiran. Kita juga ngelewatin tempat-tempat yang tadi juga, tempat-tempat lucu itu. Ternyata makin malam makin rame, dan kayak tadi saya bilang
di jam-jam yang makin malam ini kita ngeliat ada mobil-mobil yang boleh parkir di pinggir jalan sini, dan udah ada kayak petugas-petugas yang berjaga, maksudnya kayak satpol pp dan segala macem. Jadi kayaknya itu bukan ilegal, melainkan emang boleh aja parkir di sana gitu. Dan lihat tuh jalannya udah makin ramai banget. Karena kita nemu sebuah tempat lucu, jadi mampir berhenti sebentar buat moto Kava ada di sana. Ini lucu deh, ntar kapan suatu saat mungkin kita akan mampir ke sini. Terus yang lucu waktu kita mau foto, Kava bantuin Nada untuk naik ke kursi, jadi dia gendongin Nada dulu gitu. Ngevideo kilat sama moto beberapa hal biar bisa jadi kenangan buat dicetak di album. Setelah itu kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya menuju tempat parkir. Iya, jalan umum soalnya. Karena tujuannya udah tercapai, jadi kita balik ke parkiran, ke mobil untuk kembali ke area UV Space Surabaya. Sampai di UV Space ternyata ulang tahunnya udah selesai dan ada balon yang bisa dipakai. Nada seneng banget karena ada sisa-sisa peninggalan ulang tahun yang bisa dia mainkan. Ini dia ngegeret sendiri balon yang super gede itu dengan bahagia. Meskipun tercepot-cepot, tapi dia merasa happy banget tentunya menemukan balon raksasa. Masukinnya juga harus penuh effort, dan lihat nih, dia membawanya dengan bangga. Lalu di sini saya sama Kava lagi explore aneka aparatus Montessori-nya, lagi kita tata-tata. Terus ada balerina yang pakai rok dan balon katanya. Terus karena kelihatan seru, kakaknya join dan mereka berdua asik main muter-muter nggak karu-karuan sama balon-balon itu. Meskipun ini sebenarnya udah malam banget, tapi mereka tenaganya masih full charge, padahal belum tidur siang. Sekitar jam 10-an malam, akhirnya kita pulang kembali ke area Malang lagi. Jadi urusan kita alhamdulillah udah selesai semua dan kita harus melanjutkan hari karena besok kita masih ada banyak kegiatan menanti. Akhirnya kita harus menyudahi vlog ini sampai di sini. Alhamdulillah kita mendapatkan hari kerja sambil main-main yang meskipun kelihatannya seru tapi sebenarnya juga capeknya ada, tapi tentu aja kita senang. Alhamdulillah.